di sana belum terlalu up. Jadi masuk ke bal gitu. Nah, muncul lagi sekarang. Naik lagi. Iya, naik lagi. Naik lagi. Berarti outfit abang-abang ini semua tuh. Biar tahu dong outfitnya hari ini. Hey peeps, welcome back with me Nay, with special guest today, Bang Badfest ya, Badfest. Oke, ini ada Kak Echa sama Kak Ali. Hai. Jadi mereka kayak punya usaha thrift. Thrift itu baju-baju ya, berarti? Enggak, baju aja banyak. Baju-baju dari atas yang sampai bawah lah itu bisa dibilang thrift semua. Jadi kayak mereka ini salah satu anak-anak muda yang luar biasa sekali usahanya tuh kayak jual-jualan baju tapi baju second ya. Ya. Bener gak sih? Betul. Oke, kita jangan tegang di sini. Jadi kita bakal ngobrolin tentang seputaran tentang thrift karena thrift sendiri itu udah sekarang tuh udah menjamur juga ya, kayak di mana-mana tuh thrift udah semakin hype, semakin luas dan semakin banyak juga anak-anak muda sekarang tuh yang belanjanya tuh di thrift. Bener gak sih? Iya, betul banget. Ya kan? Jadi pandangan kalian tentang thrift itu seperti apa sih? Dari Kak Echa dulu boleh? Kalau menurut saya thrift, kalau untuk kata thrift sendiri itu kan hemat ya. Ya. Jadi buat apalagi anak-anak muda ya kan. Kalau buat mencari suatu brand, tapi nggak mampu, tapi ada dengan thrift kita bisa dapat itu brand. Jadi contoh misalnya kayak brand A nih, harganya di pasaran, di toko, di sekian, store langsung lah di store-nya sekian, tapi dengan thrift kita bisa jauh lebih dapat harganya lebih murah dari Kayak 50% gitu nggak sih? Apa lebih dari 50% sih? bisa dikatakan seperti itu juga. Kalau dari Kak Ali sendiri, pandangan thrift itu seperti apa? Kalau thrift ini sebenarnya bukan hanya barang second ya, tapi di thrift ini ada segmen-segmennya, kayak misalnya kaos-kaos vintage atau barang dari display yang belum kejual di toko gitu, atau barang reject dari barang produksi reject. gitu, Berarti kayak yang nggak lolos quality control. Oh, berarti thrift ini bukan barang-barang yang ini ya, bukan barang-barang bekas ya. Berarti Iya, ada bukan. barang-barang reject Iya, yang baru iya. yang belum dipakai Nggak terus hanya di barang store-nya bekas. ditolak, jadi dijual kembali di thrift gitu. Iya. Itu legal nggak sih? Itu sebenarnya Kalau yang Masih abu-abu ya. masih abu-abu ya. Itu Itu masih kayak abu-abu. di reject gitu dijual kembali tuh masih abu-abu ya. Ya. iya, kalau buat legal atau enggaknya kita masih abu-abu, belum paham sampai belum ke sana. paham. Oh, Ya. belum paham. Oke. Oke sih, tapi kayak sampai sekarang sampai detik ini juga nggak ada masalah apa-apa juga gitu kan. Iya, Berarti Ya, masih. abang-abang ini dari ini nggak sih, dari Bangka langsung atau dari luar daerah? Saya bakal Oh, Bangka. bangga. Kalau saya bukan, aslinya Palembang. Oh, Palembang. Terus merantau ke sini. Ngerantau Buka di thrift. sini. Enggak, kerja. Oh, kerja Ada ya. kerjaan utama. Buka thrift ini satu partner kerja atau gimana? Enggak, kita punya toko masing-masing, punya apa? Instagram masing-masing jualannya. Oke, tapi akur ya. Biasanya kayak kalau brand-brand yang seperti ini kan biasanya saingan gitu, tapi kayak temenan gitu ya. Inilah uniknya thrift. Thrift. Ini. Ya. Oh, Kita sesama seller, sesama jual barang yang sama, tapi kita nggak berantem gitu. iya, maksudnya kayak nggak menganggap Saingan. saingan Ya. gitu ya. saingan. Itu keren banget sih. Karena kan kita temui itu kayak misalnya brand-brand gitu kan, kayak ada yang nggak kalau mau masuk sini nggak boleh pakai ini Iya. gitu. Misalnya kayak saingan gitu ya. Oh, kalau di thrift itu enggak. Ih, baru Iya. tahu loh. Kita malah sesama seller thrift ini ada yang saling tukar barang gitu. Misalnya ada barang yang harganya lumayan di Echa, terus aku beli di Echa gitu, terus aku jual lagi, itu It's okay. sering kayak gitu. It's Oh, okay. sering juga kayak gitu. Iya. Kayak, oh, tapi tetap bayar gitu kan. Tetap bayar. Tapi Berarti kayak cuan sih nggak masalah sih. iya. Tapi Keren. untuk perkembangan thrift di Bangka Belitung tuh kapan mulainya? Kalau nggak salah kan kalau di Pangkal Pinang sendiri ya Bang ya, ada gagal. Yes. Dulu lah, Yes. everyone knows dari umur Iya.
20 sampai 40-an juga pasti Iya. tahu. Yes, I know. Nah, kalau thrift sendiri dari kapan tuh mulai inisiatif? Yaudah kita bikin sesuatu yang anak muda Iya. banget, thrift gitu kan. Itu kapan? Awalnya dari ini sih ya, dari obrolan kopi lah. Oh, dan Obrolan nongkrong. kopi. Pertama emang sebelumnya saya sama tim yang lain, Pak Ali, itu udah pernah kayak ngetem pinggir jalan gitu, jalan pinggir jalan. Iya, sebelum adanya Badfest Sebelum kita ada, ya jualan Badfest itu. di sekitar area PMI ya. Ya, Depannya Depannya Oh, depan Iya. sekut, depan sekut. Iya. Jadi pas itu ada pandemi kalau nggak salah, vakum semua kan. sebelum pandemi. Iya, Iya, sebelum pandemi ya, ingat banget, 2020. tahu. Pandemi vakum semua masing-masing jadi kan. Oh. Setahun jeda, pikiran nih nongkrong lah ngopi kan. Telepon Pak Ali nih. Pak Ali di mana? Gitu. Konsepnya apa seperti itu kurang lebih awalnya. Ngobrol gimana Pak kalau kita bikin event lah, thrift biar hidup ya kan. Karena udah setahun lebih emang kita nggak ketemu, ngapa-ngapain nggak gitu ya, ngapa-ngapain iya. kan. Coba dan itu kita gambling istilahnya. Kan karena emang pertama kali kita event thrift di Bangka, Bangka Pinang khususnya ya. Jadi pas itu gambling, ya, kita rangkul teman-teman yang thrift yang lain. Dari situ ternyata animonya bagus. Akhirnya beranjak sampai sekarang. Gitu. Badfest ini udah kelima ya? Iya. Mau kelima. Udah mau 5. Oh, udah mau 5. Oh, berarti baru 4 ya? Iya, baru Baru 4. 4 itu yang pertama di mana? Yang pertama kali Sekut event tadi? bukan. Oh, Pertama kali event tuh kita di tahun ini, Vol 1 di Move Up Cafe. Oke, terus yang kedua? Yang kedua kita di Temu Kopi. Temu kopi itu. Temu Kopi. Terus yang ketiga dari Awal Kopi. Oke. Nah, itu udah Iya, 3 vol kan kita di tempat coffee shop terus kan. Terus di vol keempat tuh kita ada invite dari BTC buat ngadain event di sana. Tuh acara vol 4 ngedadak banget. Hamin 1 minggu kita Iya. di Persiapan. invite Persiapan. persiapannya Wow, 1 tetap minggu. jalan gitu. Tapi Oke. biasanya perlu berapa lama untuk event sendiri dari anak-anak? Persiapan. Kalau tergantung sih, kalau mau bikin event bazar doang sebenarnya hamin berapapun bisa jalan. Cuman kan di vol 5 nih kita mau bikin sesuatu yang beda kan, karena All out lah. nggak cuman bazar thrift doang tapi ada acara yang lain gitu. Ada hiburannya. Ada hiburannya. Berarti di Badfest ini kalian tuh masing-masing owner tuh jadi satu gitu di Iya. dalam satu festival. Wow, Berkumpul. keren banget. Karena ada 16 tenan nanti. Oh, tapi beda-beda ini kan, tapi sama thrift, tapi beda-beda Thrift semua. beda-beda owner gitu Beda-beda ya. owner. Dan kalian tidak merasa, misalnya nih, kan banyak nih tenan nih, misalnya ada 16 tenan, terus yang rame tuh cuma tenan yang ini. Kalian kayak ngerasa gimana gitu gak sih? Mungkin rezeki sudah ada yang ngatur ya. Oh, iya sih, kayak penasaran banget sih Kak, karena kan Tahu juga sih kalau Iya, di depan iya. kita santai-santai aja. Iya. Cuman nggak tahu kalau dalam hati masing-masing. iya sih. Oke. Terus di zaman sekarang juga, tapi dulu orang kan nggak tahu thrift tuh kan. Dulu sepi berarti, sekarang udah banyak gitu. Dulu waktu kita awal ngetem tuh Ada Iya. sih, ya. Nggak Seller belum serame Tidak sekarang. seramai sekarang. Nggak seramai sekarang. Berarti belinya tuh satu bal. Ada beda-beda. Oh, ngambil barangnya di. Tetap ada yang nyortir, ada juga yang ngambil bal-balan. ada yang borongan, Ada ada yang borongan. ngambil satuan juga. Oh, setahu aku sih soalnya kalau thrift itu ngambil bal gitu ya. Iya. Emang Ya tergantung. Tergantung Tapi sewa kalau sih. kan ada yang bal. Terus selain bal apa? Paket borongan. Oh. Ya, ada paket borongan itu tetap dari bal. Dari bal juga. Oh, dari bal Udah juga disortir tapi sama disortir. dia. Iya, iya. Pilih. Tapi biasanya harganya lebih mahal dibanding dari bal langsung. Tapi pernah nggak sih beli bal? Pernah nggak kakak-kakak pernah beli bal nggak sih? Kalau saya pribadi belum. Oh belum ya, berarti beli Karena yang udah belum disortir. berani. Masih bingung kalau mau buka bal tuh jual yang Kakian lah. kaki-kakiannya gitu gimana gitu. Zong ya. Ya, bener-bener iya, zongnya. karena kan Iya. takut yang ada yang zong, Iya. takut ada yang apa kotor segala macem gitu kan. Iya. Berarti kalau di Bangka sendiri peminat thrift itu banyak nggak sih? Khususnya misalnya kalau cowok banyak mungkin ya. Kalau cewek? Cewek justru lebih banyak cewek kalau Oh, menurut lebih saya banyak sih. cewek. Cewek lebih banyak kayak
Kalau sepenglihatan saya ya, banyak cewek. Banyak cewek ya. Jadi market kalian itu sebenarnya siapa sih? Cowok cewek. Oh, cowok cewek ya. Maksudnya di range usia Sebenarnya gitu. kita belum bisa mastiin lebih banyak cowok apa cewek. Tapi kalau sejauh seller yang ikut Badfest nih lebih dominan cowok Oh, sellernya. cowok, ya. Karena kan barang cowok nih mau dipakai cewek juga bisa masuk kan, kecuali barang cewek mau dipakai cowok kan ini Nggak bisa. nah gitu ya. Kan? Pernah nggak sih ketemu barang kayak misalnya kayak brand yang mahal banget Pernah. terus dijualnya kalian nggak mau, maksudnya kayak gini kan kalian dapat barang second yang mahal gitu kalian nggak mau pakai gitu. Kalau aku Mau dipakai sendiri gitu ya? iya kalau aku pakai gitu kan ini barang iya Ada sih. warnanya cakep nih ataupun kayak wah ini barangnya bagus. Ada. Oh, ada. Tapi jualan sih. Kalau saya sih, selain seller juga koleksi juga sih. Oh. Koleksi kayak misalnya band-band Jepang oh gitu. band Suka. tapi kebanyakan baju thrift itu band-band gitu ya atau yang Macam-macam. macam-macam Iya, ya macam-macam. Maksudnya Kayak kayak yang kalau aku nge-thrift itu biasanya aku cari yang bener-bener kayak brand yang mahal banget terus aku beli murah gitu. tapi biasanya kalau yang brand banget gitu dijual lagi juga harganya lumayan sih. Iya, masih lumayan juga Ya, sih tapi misalnya. tetap di bawah harga baru gitu, nggak sampai seharga baru. Kecuali barang-barang vintage ya, Oh, itu biasanya vintage. Kalau Tapi vintage, yang paling ya. mahal di tapi thrift. kalau aku lihat thrift itu biasanya ada barang-barang yang udah lama banget nggak keluar nih produknya nih terus dijual di thrift lagi gitu kan. Itu banyak ya. Iya ada. Ada. Misalnya kayak barang yang aku suka baju nih. Misalnya kayak aku suka lihat-lihat juga brand-brand yang mahal gitu terus kayak nggak ada produksi lagi gitu kan. Misalnya kayak iPhone lah. Misalnya iPhone kan misalnya iPhone 5 itu udah nggak ada lagi nih. Terus tiba-tiba ada yang jual gitu. Kalau di baju juga gitu kan berarti kan? Ya, sama. Kurang lebih sama. Cara apa? Trade-nya kayak gitulah kurang lebih. Iya. Tapi kalau seandainya di dunia thrift nih gitu kan, apakah bisa jadi main job? Maksudnya ini kalau dunia thrift nih abang main job atau enggak? Atau side job doang? Maksudnya kerjaan sampingan gitu atau apa main job? Ada beberapa seller sih, ada yang main job, ada yang side job juga. Kalau saya masih Kalau side dia job. side job. Oh, side job. Oh, side Tapi job. kalau di dunia Saya thrift, main job. Udah main Main jobnya job, dia. Dia main job. dah. tapi di dunia thrift di Bang Ob itu sendiri udah bisa belum kira-kira menghidupi ya istilahnya ya untuk thrift sendiri? Yes. Oh, kalau untuk sejauh ini masih cukup aja. Masih cukup. Masih cukup aja. Masih cukup. Kalau saya sendiri masih, kalau untuk lebihnya belum. Tapi untuk sekarang sih cukup iya gitu. Iya. Iya. Tapi kalau aku misalnya nih aku pengen buka thrift pertama kali, itu aku harus ngapain? Belajar dulu sih yang pasti. Iya belajar Kita apa harus gitu. belajar. Nggak ngerti juga maksudnya Kita kayak harus nggak belajar ngerti. yang laku di pasaran tuh apa sih, barang apa, brand-brand apa yang laku di pasaran. Kita kan kalau nggak tahu brand kita jual asal-asal kan nanti rugi gitu kan. Iya benar ya. Champion dijual 50 kan rugi. Iya rugi. Tapi kadang ada champion Ada, jual 50 kalau misalnya Ada sih ada kemarin. Tergantung seller sih. Iya. Dia mau blessing ya kan, bebas dia. Tapi cara promosi kalian tuh beda berarti berdua. Cara promosinya masing-masing orang. cara promosi beda-beda. Beda-beda. Ada yang dari paid promote, ada yang dari Instagram langsung, ada yang apa promosi yang lainnya. Ya media sosial platform lah ya. platform. Rata-rata dari situ semua sih. Iya. Pernah nggak sih kayak ngerasa baju-bajunya nggak nih gitu? Ada Ya. pernah. Tapi itu bakal dijual lagi atau Ya, gimana? kita jual. Oh kita Kita jual, jual. kalian jual juga gitu kan? Tapi kan ada yang misalnya nih beli baju second, misalnya dari yang apa sih tadi yang tadi dibilang selain bal, Borongan. borongan. Nah, Terus bajunya kayak no lah, bad banget gitu, tetap dijual atau ya tetap kita jual. dengan harga yang rendah? Iya. Rugi biar nggak balik sih? Modal lah, intinya balik modal sih. Rugi nggak sih? Kalau dibilang rugi, Biasanya barang-barang kayak itu dari bal sih yang kurang layak buat dijual gitu. Iya. Dari bal. Tapi kalau udah borongan itu
rata-rata udah oke buat dijual. Bisa. Makanya kemarin tuh pengen buka thrift juga kan sendiri, tapi kayak tapi nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti Mekanismenya ya gitu. mekanismenya gimana. Jadi kayak lihat di TikTok aja sih, kayak lihat di media sosial kayak beli bal, tapi banyak yang barang-barang di reject gitu kan di media sosial. Jadi kayak rugi misalnya beli satu bal terus tiba-tiba yang cuman bisa dijual tuh cuman berapa baju gitu kan, kayak rugi banget gitu Iya. kan. Nyambung yang tadi kan lanjutan yang pertama tadi kan belajar tuh, harus belajar kita brand, pakaian apa yang laku di pasaran. Terus yang ketiga tuh kalau menurut saya kalau awal banget nge-thrift jualan jangan langsung beli bal gitu. Karena kalau langsung beli bal nanti takutnya bingung nanti jualnya gimana. Karena kan di bal tuh macam-macam tuh, ada yang di thrift tuh ada yang kepala, badan sama kaki. Yes. Nah, yang buat balikin modal tuh biasanya yang kepalanya. Kepala tuh harganya bisa dijual bisa nyampe setengahnya lah kalau buat dijual lagi. Nah, badannya ini standar. Nah, kalau yang kaki ini biasanya di bawah harga PPN kalau mau dijual lagi. Nah, makanya kalau misalnya baru banget nge-thrift, saya pribadi nggak nyaranin buat beli bal. Mending beli yang Cari borongan. Borongan. Iya. Iya, atau dikit-dikit. nyortir aja. Aduh. Tapi kalau seandainya we can say lah, kalau kita ngobrolin masalah dunia thrift kan, tadi kita juga udah nyinggung masalah penghasilan gitu kan. Nah tapi kalau seandainya kita ngomongin masyarakat gitu kan, gimana pandangan masyarakat untuk para penggiat thrift di Bangka nih kan? Kan we can say kayak ya barang bekas, barang bekas, terus ya jualannya di pinggir-pinggir jalan, seandainya memang kalau memang dulu punya store. Itu gimana pendapat orang tentang thrift, anak-anak thrift? Sebenarnya sejauh ini udah positif buat pandangan orang di Bangka soal thrift. Makanya kita mesti edukasi lagi. Makanya pengen datang ke Plat BN ini buat ngeluasin edukasi soal thrift kan. Kita juga welcome banget buat pendatang-pendatang baru yang mau mulai thrift. Terus juga pandangan di Bangka ini masih ada yang nganggep Tabu lah. barang second tuh Apa sih? mending beli baru gitu. Iya benar, karena Dan iya. kalian itu abang yang memang memulai itu start dulu kan, maksudnya pas dulu gua cuma tahu kayak ya dijagal gitu kan, Yes. sortir gitu kan, Iya, itu iya. bagus kan, tapi dengan adanya teman-teman juga, it's kayak gua appreciate gitu, maksudnya kayak luar biasa sih, udah mulai berkembang sih dunia Pangkal Pinang gitu, untuk thrift, untuk fashion ya. Iya. Dulu mau nge-thrift harus keluar kota dulu. Aduh. Jakarta kan paling. Iya, harus keluar Apalagi buat kota, insight. harus jauh-jauh, panas-panasan. Tapi ini store-nya enak kan, maksudnya kayak Iya. nggak yang harus. Buat bagian dibikin nyaman sih. Iya. Karena Bisa buat orang-orang di Pangkal Pinang ini kan bedanya thrift kita nih sama jagal tuh kan, kalau di jagal kan tempatnya kurang nyaman ya buat Yes, bener. buat nyari pakaian. Panas, segala Nah, macam. salah satunya debu mungkin atau panas. Gengsi atau juga ya. Yes, betul. Pasti itu. belum lagi nyari satu-satu barang kan belum tentu ada Yang bagus. Yang bagus kan. Bukan bagus sih, kayak selera kita gitu selera. kan. Karena otomatis sih kebanyakan udah diambilin sama yang tangan pertama gitu. Yes, benar-benar. Kalau di thrift kita nih masih banyak barang-barang yang oke buat dipakai lagi. Terus juga kalau belanja di toko-toko kan udah nyaman tuh, udah setting kayak distro-distro lokal lah kalau tokonya tuh. Terus juga pakaiannya udah bersih, udah dicuci. Oh, berarti kalian abis ngambil itu di laundry banget? Iya, kebanyakan kita udah pasti kita cuci sih yang Cucinya sendiri atau? ada yang Ada yang cuci cuci sendiri, sendiri, ada yang laundry. Iya. Iya, tapi kalau laundry kan kebanyakan barang baju hilang. Soalnya aku sering laundry baju hilang. Iya. harus ke laundry kan. Ini Iya, sih iya, yang iya. Kayak aman. Kalau orang Bangka nggak ada bau amoy baju baru. Beli di thrift. Oke, berarti jualannya tuh topi, baju, celana, sepatu ada? Iya, Ada, dari lengkap. topi, Dari topi, kaos, sampai kaki ada. jaket, hoodie, crew neck, celana. Tapi Sepatu. lihat crew neck banyak sih peminatnya. Yes, Iya, crew neck Wah, banyak banget. Apalagi cewek kan. Iya. Iya. Tapi kalau aku nge-thrift tuh biasanya pakai baju kaos gini doang sih. Yes.
Iya, style orang kan beda-beda ya. Iya, baju-baju kaos tuh kayak keren banget di thrift tuh, apalagi bahannya juga masih bagus, terus kayak kotoran-kotoran itu tidak ada lagi. Tapi pernah aku nge-thrift, bukan di Bangka sih, kayak di luar Bangka tuh dia kayak ada bercak gitu loh. Kalau Stain gitu, istilah stain ya. yes. Defect. Kayak ada bukan kayak kotor gitu tapi nggak bisa hilang lagi itu kan bakal dijual lagi atau enggak? Tergantung barangnya sih, kalau barangnya emang oke buat dijual ya kita jual lagi. Tapi kalau ini aku nggak pernah nge-thrift di Bangka sih, karena baru tahu juga sih kalau ada thrift di Bangka tuh yang oke ternyata kan. Karena aku tahu tuh thrift tuh yang cuma ada di Jagal doang. Tapi kalau mau nge-thrift, jadi kalau nge-thrift tuh selalu di luar. Jadi kalau di luar itu ya kan aku lumayan tahu brand gitu kan. Ya. Aku tahu bedain ini ori atau enggak gitu kan. Tapi kebanyakan penjual itu mereka bilang ini tuh ori tapi padahal enggak gitu. Jadi menurut abang-abang itu seperti apa kalau kayak gitu penjual? Ini Ya, seperti Mungkin itu. masing seller sih, Ada ada yang nakal. penjual yang Iya. jujur, ada Iya, yang nakal. nakal sih. Kalau abang-abang termasuk yang Kalau mana? kita jujur. Kita jujur. Oke, yang jujur ya. Karena belajar dulu kan itu brand tuh gimana kan, yang cara bedain ori atau KW-nya gimana. Jadi kalau saya pribadi emang di Mempelajari. select gitu. Oh yang ori oke dijual gitu. Kalau yang KW nggak kuambil. Berarti emang udah ada sellernya gitu ya? Maksudnya kayak langganan di luar kan ngambil barang dari luar Bangka gitu ya? Iya, supply. Berarti Yang buat suppliernya suppliernya udah satu itu doang atau Enggak banyak? satu, Enggak, banyak. banyak. Oh banyak ya. Beda-beda. Karena bal kan dari mana-mana ada gitu, dari Batam ada, dari Medan, dari Pontianak, Bandung. Kalau baju paling bagus dari mana? Maksudnya kayak Bisa. Kita kan bisa jamin Nggak kalau bisa itu. Oh, bilang bisa jamin bagus ya. dari mana karena random. Random. iya. Itu dapat info thrift dari mana sih? Maksudnya kayak info sellernya. Cek track recordnya ya dari IG Dari juga. IG, dari dari Instagram seller Seller gede juga juga, ya. ya kan. Ya pernah dibohongin gak sih sama seller? Saya? Pernah ya? Gimana? Ya mau gimana, nggak bisa protes juga ya kan. Terima aja, anggap jadi pelajaran pengalaman. Oh ya, jadi kayak Buat harus kedepannya kita lebih jadi harus lebih udah smart aware. gitu ya. Iya. Gue pernah kayak ditipu gitu kan, pas lagi trip gitu kan, ngambil borongan sih, maksudnya sampai dengan pieces, sampai 10 pieces gitu. Kayak di Instagram tuh, ini juga jadi pelajaran juga ya, mungkin wanti-wanti juga di Instagram. Even though dia pakai bersponsor, kan biasanya Iya, kan iya, Instagram iya, bersponsor, dan kayak anjir nih kayak percaya banget nih karena dia udah sponsor, terus followersnya banyak gitu kan, Iya. likes-nya juga lumayan. Ternyata gak Iya. itu juga. Karena itu nggak ngejamin juga sih. Oh, juga ternyata anjir pernah tuh Bang. Pernah ditipu berarti. Sampai berapa tuh? 200-an anjir. Jauh. Iya, karena di IG pun followers nggak menjamin sih. Iya. Yes, benar. Jadi kayak harus dari mulut ke mulut, terus kayak harus lihat langsung apa segala macam. Ini kalau Kak Eca store-nya di mana? Kalau ini sementara progresnya di belakang King Kong. Belakang King Kong. Kopitiam King Kong tuh, Tahu. di belakangnya. Itu ada ruko. Yes. Masih coming soon ya. Kami sih Oh masih coming soon. Oh kirain udah Coming bu. soon, coming soon. Jadi ya bukanya kapan? Oh berarti Masih kami soalnya lagi progres benahin dalam oh jadi baru bawa buka store sendiri. Baru mau buka Sekarang di mana? online. Oh masih online di rumah gitu. Online di Terus rumah. COD. COD. COD atau ngambil ke rumah gitu. Iya. Kalau abang? Kalau saya di Jalan Bukit Manggis, Bukit Manggis. Taman Bunga, Gerunggang. Oh Gerunggang, yes. Itu abang buka store dari kapan? Baru juga sih kalau offline-nya, karena sejauh ini online terus. Tapi dari itu basic dari abang sendiri, maksudnya memang basic mau bisnis atau enggak? Maksudnya dari berangkat sebelum ke trip, apakah memang sebelumnya udah Sebelum- coba usaha yang lain? Oh enggak dari hobi sih awal. Dari hobi. oh hobi emang udah hobi nge-thrift gitu ya? Tapi sebelum nge-thrift emang ada jualan ini sih, brand lokal sama sepatu juga. Oh. Iya. Apa? Backgroundnya beda-beda. Iya. Terus perjalanan Bad Thrift Festival. Yes. Sebenarnya apa sih? Maksudnya goalsnya sendiri dari Bad Fest ini? Dari Bad Fest ini apa? Kalau udah berjalan sampai yang mungkin tanggal berapa? Tanggal 3 30 akhir November. 30 November dia sampai 4 November di Desember. Desember, yes. Balik lagi dong. Oh, 30 November sampai 4 4 Desember.
Di Transmart Tiga, ya. yes. Iya, tepatnya di Trans Studio lantai 3. Di Trans Studio 6. Jadi bagi teman-teman yang mau nge-thrift, beraya murah-murah, bagus dan wow banget, langsung aja datang ke Transmart. Bertemu abang-abang ini nanti. Itu ada berapa tenan nanti? Nanti ada 16 tenan. 16 tenan. Iya. Wow. Dan apa Banyak yang berbeda banget. di Badfest 5 ini? Di Badfest kelima nih kita ada lelang. Kalau sebelumnya kita lelang tuh buat hasilnya buat kita pribadi nih. Cuman nanti di Vol 5 nih hasil lelang tuh mau kita sumbangin ke yang layak gitu. Membutuhkan, iya. Ke yang membutuhkan. Charity lah, Jadi charity. selain kita nyari cuan, kita juga nyumbang sesuatu gitu. Itu Dari bakal ada acara kita. apa nanti di situ? Selain nge-thrift, selain lelang. bazar thrift, lelang, ada talk show kita aja ngobrol-ngobrol seputar ngobrol-ngobrol. thrifting. Yes. Tadi on the spot. Edukasi. Ya, Yes. edukasi yang datang ke customer. pengen nge-edukasi apa sih? Karena pandangan orang awam itu kan thrift itu kan berbekas, terus kayak oh ini bekas badan orang gitu kan. Iya kan? Soalnya itu makanya tujuan itu kita mau merubah Mindset. pandangan mindset orang Iya, dengan iya. tentang apa sih thrift ini bekas orang, padahal thrift itu bukan 100% bekas orang ya. Kayak dijelasin Pak Ali tadi, ada yang reject toko ya kan, barang yang nggak laku dari store dikumpulin di bal, makanya mau merubah pandangan orang tentang itu. yes. Karena kan banyak yang kayak ini bekas orang, masih sih Ya. kita pakai baju bekas orang gitu kan, dibeli baru gitu kan. Aduh. Jadi bakal ada talk show, bakal ada ada musik musik. performance juga. live musik musik juga. Yang udah pasti sih nanti kita ada DJ-nya juga. Ada Wih, gila keren. akustikan juga. Keren. Itu Tapi sebenarnya tadi goals dari Badfest yang kelima ini harapannya apa gitu Pak? Dari Badfest kelima ini? Badfest kelima nih goalsnya yang pasti kita pengen lebih laku lagi lah. Lebih dikenal lah. Ya lebih dikenal. lebih luas lagi, Lebih kita luas. lebih Iya. banyak yang tahu, bukan cuma di Pangkal Pinang tapi bisa ke Sungai Liat, Koba, Tobali. Datang semuanya gitu kan. Kita goyangkan Transmart. Terus-terusan. Iya. Karena bener-bener apalagi kalau di Pangkal Pinang ya lumayan luas juga masalah thrift kan. Kalau di misalnya kayak di Sungai Liat, di mana-mana gitu kan mereka kayak masih Shopee gitu kan. Maksudnya kayak masih belanja tuh di toko-toko apa sih, kayak nggak tahu thrift lah, intinya nggak tahu thrift. Terus kita juga harus mengedukasi teman-teman juga yang mau harus beli baju tuh bukan beli baju tuh yang murah tuh, yang ori ada gitu kan di thrift gitu. Iya. Oke, keren banget hari ini. Jadi harapan abang-abang sendiri buat bukan harapan sih, kayak pesan buat teman-teman yang mau buka thrift Karena kan gitu. kita lagi acara Yes. ajakan lah untuk Yes, Oh, ajakan boleh. Buat teman-teman yang Nih kameranya bang. mau mulai usaha thrift, nggak usah takut. Kita bakal welcome kalau misalnya mau nanya-nanya seputar thrifting. Soalnya kita juga butuh seller-seller di Bangkani supaya yang ngisi tenan tuh lebih banyak lagi gitu. Supaya acara, kalau tenan lebih banyak kan acara bakal lebih besar. Jadi itu aja sih. Kalau dari Bang Eca sendiri? Kalau gue nambah keluarga sih, Oh iya. relasi, teman baru, itu aja sih. Jadi semenjak thrift, jadi nambah teman baru, link baru, dari situ semua terkenal dari thrift. Tapi owner-owner thrift itu sering nongkrong bareng juga kan? Sering. Oh sering Iya, ya. sering. Kita hampir Intens. tiap hari kayaknya. Oh. Udah kayak jadi keluarga baru juga buat saya pribadi, Iya, mungkin iya, yang iya, lain iya, juga iya. sama. Karena yang kita tahu tuh sesama penjual itu mereka bersaing. Kayak makanya kayak aku kaget. Wow, mereka kayak menjadikan satu festival thrift dan gila banget sih. Parah. Kita juga malah sering tukar informasi soal Sharing ya. sering sharing soal supplier lah. Wah, gila sih. Kekeluargaannya Soal parah banget sih nih. barang-barang Gokil. Tapi jangan lupa datang kapan kegiatan Badfest Bang? Oh ya, jangan lupa datang ke acara Bangka Thrift Festival tanggal 30 November sampai 4 Desember di Trans Studio Mini Lantai Transmart. 3.
Lantai Lantai 3. Tapi tapi sumpah kayak aduh kayak speechless gitu loh. Ketemu teman-teman Senang ya senang. Maksudnya kayak aku tuh jarang banget melihat ke arah thrift gitu kan. oke. Jarang banget. Soalnya kayak yang kita ketahui lah, Lebih bener-bener suka brand lokal gitu ya. enggak sih, thrift juga sering banget, tapi nggak tahu kalau di Bangka tuh baru banget tahu Ya. gitu kan. Baru tahu ada kayak gini gitu. Yes, betul. Benernya kayak amazed banget gitu kan, speechless gitu Oh, kan. jangan lupa datang tanggal 30. Ya, nanti datang full day deh. Full day. Yang saya pakai ini kan kaos celana nih dari thrift juga. Oh, ya, baru. namanya. Iya. Bagus lah. Iya makanya tadi kan mungkin ini Warnanya juga bagus ini kan banget. Yoasobi ini lagi naik banget nih sekarang di Indonesia, band Jepang Band kan. Jepang. Mungkin karena dulu di rilisnya di Jepang kaos ini, terus di sana belum terlalu up, jadi masuk ke BAL gitu. Nah muncul lagi sekarang. Muncul naik lagi. Iya, naik lagi. Naik lagi. Berarti outfit abang-abang ini semua tuh, baru tahu dong outfitnya hari ini. Oh iya, tapi juga dari thrift nih. Oh, thrift semua ya. Berapa outfit lu? Yes, hari ini berapa nih outfit? Dari kepala deh. Oh, ini pasaran ya, bukan modal kan? Yes, Kalau ya. modal kan Ya, nanti lah, kita jangan bilang modal lah. Kita harga jual. Kalau topi sih pasarannya di 400-500. Topi Anjir. Stussy, brandnya Stussy. Oh iya iya. Kalau yang New Tahu York, sih. New York. Parah sih tuh mahal banget. Iya, Yes. terbaik. Itu secondnya ya, kalau Yes. barunya bisa di 800 sampai 1 juta. Terus baju Baju kaos. Kaos ini Uniqlo X Yoasobi. Aduh, Uniqlo. Itu brand kesukaan aku. Iya, Ini Uniqlo kan berapa? Favorite. Kalau Uniqlo kan biasa emang apa collab sama band-band Brand-brand, yes. anime gitu kan. Kalau ini pasarannya mungkin di 2,5 sampai 3,5 ya. Wah. Karena Uniqlo nggak terlalu tinggi sih kalau di Iya. thrift. Di thrift Yes. kurang sih. Betul. Tapi aku kalau nge-thrift banyak nyari Uniqlo, Champion. Ya, Iya, emang emang. kalau di Bangka ini masih banyaknya orang umum Tahu. tahu brand-brand Uniqlo, H&M, Zara. Yes, tahu itu. Tapi nggak tahu yang brand-brand yang ada yang lebih Yang wow. aneh-aneh. Yes, yang aneh-aneh aku nggak tahu juga jujur. Celana. Celana Uniqlo Selvedge. Eh, Uniqlo Selvedge ini di kisaran berapa ya? 2,5, 3,5 ya? 2,5-an lah. 3,5 bisa tembus. Wow, gila. Kalau second ya, kalau sepatu kebetulan enggak. Sepatu thrift. Tapi jujur aku kalau nge-thrift itu aku kayak kayak kecewa gitu. Kenapa? Karena kalau cari celana aku kurang bisa gitu. Maksudnya kayak aku kan lumayan oversize nih badannya nih, kayak jadi ukurannya itu kan Oh, nggak ini kan, nggak selalu ready. Misalnya kalau di store kan ada nggak ukuran yang sekian? Oh ada gitu kan. Tapi kalau di thrift itu, aduh aku pengen Rasanya banget. random gitu. Iya banyak banget baju-baju, catut-catutnya bagus banget tapi di aku nggak muat Iya. gitu, kayak sayang banget. Tapi kalau baju oversize ya pasti muat semua lah ya. Oke kalau Bang Eca, outfit hari ini. Kebetulan enggak set. Nggak keset gas, tapi standar lah. Ya standar. Topi. 150 ribuan. Tapi Kayak keren loh dia MLB. pakai keren loh 150.000. MLB, jaket, ini fashion aja karena color block. Heeh. Ya 200 lah. Ya. Kaos dari Jepang, karena gue suka artnya aja ya. Artnya Yes. cepet. Cepet. Kalau sana cepet juga karena dia karet ya. Oh iya, oh karet. Oh iya iya iya. Karet. iya. Sepatu pemberian. Pembelian dari siapa tuh? Oh ya teman. Teman skate juga. Oh teman. Oh main skate juga ya? Ya temennya. Oh teman. Oh iya iya iya. Main iya. skate. Oke, thank you Bang Eca, Bang Ali, dan Iya, Bad Trip. thank you. Semoga acaranya lancar. Kita doain nanti kita bakal datang juga di Bad Trip Iya. juga di tanggal. Ditunggu. Ya sih tunggu aja tanggal berapa nanti kita kabarin lagi. Oke, thank you. Semoga usaha Bang Eca tokonya bakal Amin. lancar. Buat grand opening Amin. boleh diundang. Abang, dia yang bilang. Kalau butuh butuh model ya ada lah ya. Oke, Bang Ali terima kasih ilmunya bermanfaat banget ya. Aku kayak amazed banget, kayak speechless, aku nggak bisa berkata-kata hari ini, nggak tahu kenapa, kayak bener-bener wow gitu. Oke, thank you udah datang ke Plat BN. Nanti kita bakal datang ke Bad Thrift-nya juga. Oke, Pips, thank you.